Kementerian Pertanian sempat jadi sorotan karena bantuan beras untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera, angkanya mencapai Rp60.000 per kilogram. Sontak nilai bantuan itu jadi pergunjingan netizen karena menganggap beras seperti apa yang diberikan Kementan seharga hampir setara 5 kilogram. Rupanya inilah sosok di balik nilai bantuan tersebut. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, setelah ramai jadi sorotan, ia merasa perlu memberikan klarifikasi terbuka terkait isu harga bantuan beras. Polemik bermula dari tersebarnya laporan resmi bantuan Kementerian Pertanian yang memuat data beras sebanyak 21.874 dengan nilai total 1,31 miliar rupiah. Dalam dokumen, satuan beras tercantum sebagai kilogram, sehingga banyak orang langsung mengira bahwa harga per kilogramnya berada di kisaran Rp60.000. Perhitungan tersebut membuat publik curiga dan mempertanyakan transparansi laporan. Foto laporan yang beredar semakin menegaskan dugaan itu, menyebabkan warganet ramai-ramai mempertanyakan kejelasan data yang dipublikasikan. Situasi ini mendorong Sudaryono untuk segera memberikan penjelasan agar kesalahpahaman tidak terus meluas. Ia menegaskan bahwa angka yang tertulis bukanlah hasil perhitungan yang keliru, melainkan murni akibat salah penulisan pada dokumen. Menurutnya, satuan yang tepat seharusnya bukan per kilogram, tetapi per kemasan 5 kilogram, sehingga nilai yang tertera terlihat jauh lebih tinggi dari semestinya. Dengan koreksi tersebut, harga bantuan beras sebenarnya berada di kisaran Rp12.500 per kilogram, sesuai harga wajar untuk kemasan 5 kilogram. Sudaryono kembali menekankan bahwa tidak ada kekeliruan dalam perhitungan bantuan dan persoalan yang muncul sepenuhnya disebabkan oleh typo yang kemudian memicu salah tafsir di masyarakat. Meski penjelasan telah disampaikan, reaksi warganet tetap bermunculan. Banyak yang mengungkapkan kebingungan dan kekecewaan atas informasi awal yang dianggap membingungkan, menunjukkan bahwa isu ini sudah terlanjur menciptakan keresahan di ruang publik digital. Kayak foto gitu yang menampilkan rincian dana yang akan digelontorkan oleh Kementan gitu. Dan di sana tertuliskan bahwa untuk bantuan beras itu senilai yang jika dirincikan itu dananya itu Rp60.000 per kilogram berasnya. Jadi sebelumnya laporan bantuan Kementan untuk korban bencana banjir dan longsor Tribuners ini jadi sorotan karena data yang tercantum itu beras bervolume 21.874 dan di foto tersebut nih tercantum juga volumenya ini dalam satuan per kilogram gitu Tribuners. Jadi kemudian jika dirupiahkan ini harga berasnya mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Dan Sudaryono kemudian akhirnya buka suara nih Tribuners di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada hari Rabu 10 Desember lalu. Bentar ya Tribuners, agak serak nih ya. Jadi kemudian ia menegaskan nih Tribuners bahwa angka tersebut nih hanyalah kesalahan pengetikan aja. Jadi diklarifikasi bahwa itu hanya typo Tribuners. Dan Sudaryono menjelaskan seharusnya itu satuannya bukan per kilogram, melainkan per 5 kilogram. Kemudian dia menegaskan bahwa harga Rp60.000 itu benar, tapi untuk satu kemasan yang jumlahnya itu 5 kilogram. Dan kalau dihitung-hitung harga per kilogramnya ini menjadi Rp12.500. Jadi hitungannya juga nggak keliru ya, tapi hanya pengetikannya aja yang salah. Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan nih bahwa total donasi yang sudah terkumpul ini sebesar Rp75 miliar dari Kementan. Ini berasal dari penggalangan dana secara sukarela dan bukan paksaan. Ia juga mengatakan ada pegawai yang menyumbang kayak 100.000, ada juga yang sampai 1 juta, bahkan pun ada yang tidak ikut menyumbang sama sekali. Mau jelaskan itu kan sempat ramai di sosmed, katanya hitungan Kementan 1 kilo beras apaan sih 60.000 gitu ya. Itu mungkin perlu juga saya kasih tahu itu salah typo tapi perhitungannya tidak keliru. Bukan 1 kilo 60.000, tapi 1 pack itu kan 5 kilo. Kan nggak mungkin kita kasih bantuan tuh 1 kilo kan, pasti ngasihnya kan 1 pack 5 kilo. 5 kilo 60.000, jadi 1 kilonya adalah 12.500. Sehingga itu tapi hitungannya benar, hanya memang ada kesalahan penulisan lah di situlah. Tapi yang jelas maksudnya itu bukan per kilo tapi per pack, 1 packnya 60.000. Persaknya ya, tahu kan persak itu kalau beli di minimarket itu kan ada persaknya paling kecil kan
5 kilo yang per sak. Kalau Anda mau beli di bawah 5 kilo, Anda harus beli curah yang di packingin sendiri, mau 2,5, mau 1 liter, mau 1 kilo, mau 1,5, mau 2 kilo, itu bisa kalau curah. Kalau yang paling kecil yang dalam bentuk pack itu 5 kilo. Betul, kita terus mendata ya yang terdampak banjir dan bencana yang kemarin di 3 provinsi. Yang kami dapat laporannya itu yang jadi totalnya itu sekitar 40.000 hektar yang terdampak, hanya yang puso. Jadi terdampak itu kan nggak harus kemudian gagal panen semua. Terdampak itu misalnya karena jalannya putus, karena tergenang sedikit, tapi tidak gagal panen. Nah, yang puso gagal panen itu terdata sampai sejauh ini ada 4.500 sampai 5.000 hektar di 3 provinsi ya. Tentu saja ini akan kita cek terus, kan kita punya penyuluh pertanian, ada dinas pertanian, jadi kita betul-betul mendayagunakan itu sesuai dengan instruksi Presiden. Kemarin waktu kunjungan ke sana kan sudah menyampaikan petani tidak boleh khawatir nanti benih, alat mesin pertanian, bahkan kur kalau ada pinjaman dan lain-lain kan Presiden ingin mengcover itu semua. Yang jelas yang terdampak kita hitung mana-mana yang puso itu yang saya kira paling prioritas, karena orang sudah mau panen, gagal panen, puso itu yang harus kita antisipasi. Tugas kami sebetulnya Kementerian Pertanian kan yang kita lakukan sejauh ini terhadap bencana, kan kita menggalang dana untuk fungsi menyelamatkan dalam keadaan darurat. Gitu. Jadi banyak orang kan kemarin ada yang mengkritik di media, ngapain sih mesti galang dana? Ya namanya solidaritas ya. Jadi bukan kok karena kemudian dikoordinir terus semua dipaksa. Tidak ada paksaan di sini. Ya, penggalangan dana yang 70 sekian miliar yang berangsur-angsur kita kirim ke 3 provinsi bencana itu tidak ada paksaan, nggak ada. Jadi ya sukarela, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang terserah. Ada yang juga nggak ngasih gitu, nggak semua ngasih juga. Jadi tidak ada yang paksaan, itu satu yang perlu garis bawahi. Yang kedua, bantuan itu sifatnya sama seperti yang lain, sama seperti lembaga swasta, kita membantu kedaruratan. Nah, di manakah fungsi dan peran Kementerian Pertanian di fungsi bencana itu nanti di rehabilitasi bencananya, khususnya rehabilitasi di sektor pertaniannya. Kan gitu ya, ada rehabilitasi di sektor infrastruktur, itu kan PU punya, irigasi PU, jalan PU, jembatan kan PU semua. Nah, fokus kita nanti adalah rekonstruksi pasca bencana di sektor pertanian. Apakah yang terdampak itu nanti kita kasih benih gratis, kemudian kita kasih bantuan alat mesin pertanian supaya dia cepat ngolah lagi. Jadi tidak berlama-lama, bersedih hati supaya bisa ekonominya tumbuh lagi. Itu jawabannya ya. Jadi klarifikasi yang 60.000 per kilo itu ya clear ya itu ya. Nanti silakan tolong dikutip. Itu 1 sak gitu. Nah, kemudian yang terdampak tadi enggak semua, kemudian yang terdampak itu gagal panen semua enggak. Tapi kita hitung semua ya. Pak, itu komoditas padi saja yang akan dibantu atau? Ya yang semua dong, yang ada padi, ada jagung, mungkin ada komoditi lain, apakah singkong atau tembakau misalnya ya kan, kita cek semua. Pak, data terupdate-nya yang puso ya, berapa? termasuk ternak ya. Data terupdate yang puso ada berapa? 4.500 berapa gitu ya kalau nggak salah ya Pak Dirjen. Ada kok kemarin 4.500 berapa gitu. Terakhir saya dapat beritanya 4.500 sekian hektar. Let's say katakanlah 5.000 lah gitu. Jadi kalau ada orang nanya, Pak ini gimana dengan kondisi bencana banjir ini terhadap capaian produksi kecil ya. Maksud saya kalau kita bandingkan dengan luasan lahan baku sawah kita yang 7,3 juta, katakanlah 40.000 gitu ya kecil ya. Jadi nggak terlalu signifikan untuk mempengaruhi produksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.